bisa berubah ketika disampaikan dengan untayan kata yang indah. Tapi dia begitu langsung berubah ketika mendapatkan sinaran keikhlasan dari diri seseorang. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah. Kalau kita bertanya, ini jauh kajian dakwahnya dari kajian ilmiahnya, begini tentang cara dakwah. Yang pertama saya hanya ingin mengatakan hadirin khotal iman dengan perilaku, dan yang kedua adalah dengan apa yang bisa kita lakukan. Ketika saya di Malaysia, hadirin khotal iman rahimakumullah, hampir setiap ujung minggu, hampir setiap weekend, itu banyak yang ngasih SMS. Ustadz, bantuin saya dong. Saya bilang, kenapa? Bantuin agar jangan sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mobil yang sudah kamu miliki dipakai untuk apa saja. Subhanallah. Jadi mereka memasrahkan setiap ujung minggu mobil lengkap dengan bensinnya untuk dipakai berdakwah ke kilang-kilang. Di sana namanya kilang untuk ungkapan pabrik. Ke perkebunan sawit. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau masing-masing kita berusaha untuk seperti ini, apa yang bisa saya berikan? Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, hasilnya kita akan saksikan luar biasa dahsyatnya dakwah di Australia ini. Meminjam istilah yang disampaikan salah seorang ulama kita di tanah air, marilah hidupkan dakwah, jangan mencari hidup dari dakwah. Dakwah ini mesti kita yang hidupkan, bukan kita nyari hidup dari dakwah. Jadi cara yang kita kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, adalah berusaha untuk kemudian melihat apa yang bisa kita berikan buat dakwah ini. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang pendakwah di Mesir. Beliau ketika selesai dari Fakultas Pendidikan di Cairo University, sebenarnya cita-citanya adalah untuk mengajar di Saudi Arabia. Bukan karena materi, tapi beliau inginkan agar bisa beribadah lebih dekat, baik ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tapi ternyata Allah menakdirkan dirinya ditempatkan oleh Menteri Pendidikan sana untuk berdakwah di provinsi yang bernama Ismailiyah. Saat itulah dia datang kepada gurunya, minta nasihat, dikuatkan hatinya. Saat itu sang guru berpesan dengan kalimat yang sekarang saya gunakan untuk moto saya. Beliau mengatakan, innal mu'min la ya'ti illa bi khair. Seorang mukmin, ini kata-kata ata, kalau ada ujungnya ba, sama dengan jaa ujungnya ba, itu bukan artinya datang, tapi membawa. Innal mu'min la ya'ti illa bi khair. Seorang mukmin selalu membawa kebaikan. Artinya dimanapun dia berada, kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Dia berada dakwah di Australia, dia berangkat haji, pulang ke Indonesia, orang tuh kerasa kebaikan dari dia. Nampak kilauan keimanan yang ada pada diri dia. Itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang bisa kita berikan buat dakwah. Cuma hadirin khotal iman rahimakumullah, untuk dakwah ini ada tantangannya. Kalau dalam ilmu dakwahnya, atau kalau dalam fikih dakwahnya, ada yang disebut dengan al-awaiq, dan ada yang disebut al-mun'atafat. Kalau awaik itu adalah tantangan yang ada di luar, tantangan eksternal. Kalau mun'atafat itu adalah tantangan internal. Kita akan mulai dari dalam dulu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tantangan dakwah internal yang pertama adalah tidak serasinya antara ucapan dengan kelakuan. Ini yang sering meruntuhkan bagaimana kewibawaan seorang pendakwah. Lu bisa ngomong doang lu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Disinilah dipentingkan bagaimana keserasian antara ucapan dengan perilaku. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi bukan berarti kemudian menyiutkan jali kita untuk mengajak kepada orang lain. Justru disinilah kesempatan bagi kita hadirin khotal iman untuk kemudian hadirin khotal iman kita segera memperbaiki diri kita. Bukan berarti kita menjauh, kalau kayak gitu saya mau benerin diri dulu Ustaz, baru kemudian berdakwah. Tidak, beriringan. Secara simultan kita memperbaiki diri dan mulai mengajak orang lain. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bukankah para sahabat
yang juga dididik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk kemudian bagaimana menjadikan diri mereka dari hari ke hari semakin baik. Dalam kasus tawanan perang Badar, hadirin ikhwatal iman, lebih tepatnya tentang bagaimanakah harta rampasan dalam perang Badar. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, coba lihat asbabun nuzul dari surat Al-Anfal. Ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat itu mempertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang berapakah bagian mereka dari harta rampasan. Subhanallah. Para sahabat nanyain bagiannya dari harta rampasan. Ya. Makanya ada seorang sahabat yang kalau kita baca dalam riwayatnya, beliau mengatakan pada saat fihi akhlakuna, begitu buruk akhlak kami saat itu. Malu, kata beliau. Ya. Allah Subhanahu wa taala langsung mendidik kepada mereka hadirin khotal iman dengan mengangkat masalah pembagian harta rampasan ini dengan menyatakan qulil anfalu lillahi war rasul. Dan Allah tunda tentang tata cara pembagian harta rampasan sampai 40 ayat. Baru ayat 41 Allah menjelaskan berapa pembagiannya. Allah didik langsung mereka. Ya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian berjuang untuk apa? Wa aslihu dzata bainikum. Bereskan hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sampai 40 ayat Allah didik kepada para sahabat. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Seorang sahabat yang ketika melihat Bilal, maka kemudian yabnas sauda, anak hitam. Maka kemudian Nabi langsung menegur, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu masih ada ya, bekas-bekas kejahiliahan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bagaimana pengetahuan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Tapi beliau adalah seorang yang kurus. Pada saat beliau menaiki pohon kurma, sahabat yang lain mentertawakan akan kurusnya kakinya. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalaulah ditimbang satu kaki dari Abdullah bin Mas'ud, niscaya akan lebih berat daripada bukit Uhud. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika seorang pendakwah suatu saat dia melakukan suatu kealpaan, itu bukan aib. Ya. Makanya kalau kita lihat para sahabat hadirin khotal iman rahimakumullah, yang menarik adalah bahwa ya, ketika mereka kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat berubahnya. Ini yang kita inginkan. Ketika seseorang menjadi pendakwah, ketika kita kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti berubah status kita dari manusia menjadi malaikat, bukan. Cuma ketika seorang manusia pernah melakukan salah, cepat bangkitnya. Ya. Itulah Nabi SAW mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, kullu bani adama khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam banyak salahnya. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak juga bertaubatnya. Ya. Makanya ketika diturunkan ayat lanjutan dari awal surat Al-Anfal, para sahabat menangis hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Langsung berubah hadirin khotal iman. Jadi hadirin khotal iman, ya, tantangan dakwah yang pertama adalah ketidakserasian antara lisan dengan perbuatan seorang juru dakwah, dengan seorang manusia. Ya. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak perlu kemudian kita merasa ya, berkecil hati kalau dilihat, waduh Ustadz kita kan belum baik. Beriringan, sambil kita memperbaiki diri, kemudian kita mengajak kepada orang. Ya. Makanya dalam kaidah dakwahnya dikatakan, laisal aibu fi an-nukhti. Bukan aib kalau seseorang itu salah. Walakinnal aib fit tamadi 'alal khata'. Tapi yang aib itu kalau orang terus-menerus dalam kesalahan. Ya. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang disebut dengan mun'atafat ataupun tantangan internal seorang pendakwah atau seorang muslim pada saat dia berdakwah adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, akan digerogoti keikhlasannya. Ya. Akan digerogoti keikhlasannya.
Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Belajar mempraktekkan keikhlasan merupakan sesuatu yang memerlukan batas umur yang tidak cukup sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Memang harus terus-menerus. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman, beberapa ulama mengilustrasikan dengan masalah ikhlas. Beliau mengatakan mirip seperti orang yang ketika malam ingin tidur, maka dia akan memeriksa seluruh pintu. Dikunci gerbangnya, dikunci pintunya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, orang yang cerdas akan juga menutup jendela-jendela kecil karena khawatir dari jendela inilah masuknya pencuri dan menguras seluruh hartanya. Begitu juga seorang manusia. Dia kerja udah dijaga agar sesuai dengan sunnah Nabi. Udah dijaga semangatnya. Tapi ada suatu pintu kecil yang namanya ikhlas atau riya yang dia nggak tutup. Ternyata syaitan kemudian masuk dari pintu itu dan kemudian mengambil amalnya. Inilah hadirin khotal iman yang perlu dijaga. Ikhlas itu hadirin khotal iman nggak berubah diri kita. Baik orang muji ataukah enggak. Orang caci ataukah enggak. Syekh Aid Al-Qarni, penulis yang tidak lagi asing bagi kita. Beliau pernah mengatakan, jangan sedih jika kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain. Bukankah engkau mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Nggak peduli. Makanya ketika saya mengisi beberapa waktu yang lalu di sini, di pengajian saya lupa di surau kalau nggak salah, saya mengatakan hadirin khotal iman, dua hal yang mestinya kita lakukan. Melupakan kebaikan kita pada orang lain dan mengingat kebaikan orang pada kita. Yang sering terbalik. Mengingat-ingat kebaikan kita pada orang, kebaikan orang pada kita, kita lupakan. Paham ya? Jadi mestinya hadirin khotal iman, dua hal itu kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, udah deh. Apalagi jangan sampai kita ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan sedekahmu bil manni, dengan keinginan mendapatkan yang lebih, wal adza, dan kata-kata yang tidak baik. Lo nggak bersyukur kalau nggak dikirimin dari Australia, nggak lulus lo. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ini menggugurkan daripada sedekah kita. Bil manni wal adza. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang dilanjutkan dengan kata-kata yang tidak bagus. Ada orang tukang minta-minta sambil kita kasih, masih sehat, masih segar, minta-minta nih. Daripada begitu mendingan kita doain, Allahumma rzuq ya Allah, gitu ya. Kata-kata yang baik. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi, tantangan yang kedua adalah hadirin khotal iman, itulah yang disebut dengan keikhlasan dalam diri kita. Terkadang ada saja yang mencoba untuk menggoda keikhlasan kita. Baik kadang dari diri kita, kadang hadirin khotal iman sebab dari luar tapi kemudian menggoda keikhlasan kita. Yang ketiga hadirin khotal iman rahimakumullah, yang bisa menjadi tantangan bagi dakwah kita adalah nafsu kita. Nafsu ini bisa rasa takut, wah antar posisi kita gimana nih, wah kalau kita nggak ngatakan yang benar, wah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sebenarnya jangan sampai kemudian kita tunduk dengan nafsu. Tinggal bagaimanakah cara dalam berdakwah itu. Bukankah dikatakan ad-da'watu fannun wa qiyadah, dakwah itu seni dan kepemimpinan. Tinggal bagaimana seni kita dalam berdakwah. Bukan kemudian kita takut posisi, jabatan, kekayaan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tantangan dakwah yang dari luar atau yang disebut dengan al-awaiq. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mengambil dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka tantangan eksternal dari dakwah adalah mungkin muslim yang lainnya. Nabi mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang yang beriman di antara 5 tantangan dan ancaman.
Ya. Yang pertama, ya, ada nafsun tuwaswisuhu. Ada nafsu yang selalu ngajak nggak benar. Ya. Ada juga yang kedua kata Nabi SAW yang mungkin adalah muslimun yahsuduhu. Ada muslim lain yang iri padanya. Nah ini bisa jadi tantangan. Ya. Orang yang namanya sudah iri, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah syair, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan ridha, pandangan senang, cacat-cacat itu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau pandangan sudah pandangan benci, hal-hal yang sepele menjadi keburukan. Ya. Jadi kalau orang udah demen, orang udah seneng, wah nggak ada jeleknya deh. Ya. Orang kalau sudah suka misalnya, tapi kan mas itu hitam, tapi hitamnya hitam manis bu. Wow gitu. Ya. Ya. Tapi kan kurus, ya semampai. Wow. Jadi orang kalau udah suka hadirin khotal iman, an kulli aibin kalilatun. Ya. Kekurangan-kekurangan itu nggak kelihatan. Tapi wa ainus sukhti tubdil masawiya. Ya. Kalau pandangan itu sudah pandangan nggak suka, yang jelek itu yang kecil-kecil kelihatan. Ya. Ketika kita hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi itu diantara tantangan eksternalnya. Dan hadirin khotal iman, sekali lagi kita nggak terpengaruh dengan hal yang begituan. Ya. Yang lainnya hadirin khotal iman rahimakumullah, tantangan dari luar yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, yang mungkin menjadi tantangan kita adalah adanya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah atau keislaman itu. Tapi kita bercermin hadirin khotal iman rahimakumullah dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapinya dengan akhlak, beliau menghadapinya hadirin khotal iman rahimakumullah dengan kebaikan. Sebuah pepatah mengatakan, belajarlah kita dari pohon. Sekali lagi saya katakan, ya, belajarlah kita dari pohon yang memberikan keteduhan kepada orang yang bermaksud menebangnya. Biasanya kan ungkapannya itu, jadilah kun kasyajar, yarmunahu bil hajar wa yarmihim bithimar. Kalau ungkapan Arabnya begitu. Ya. Peribahasa bahasa Arabnya, jadilah kalian bagaikan pohon. Orang-orang melempari dengan batu, tapi pohon melempari dengan buah. Tapi saya punya pepatah yang lain, jadilah kita bagaikan pohon yang memberikan keteduhan kepada orang yang menebangnya. Orang kan lagi nebang tuh hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya, masih ada tuh daun-daun yang memayungi dirinya. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, tantangan mereka yang tidak suka dengan atas dakwah kita, cibiran, omongan, bahkan mungkin yang lainnya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, hadapilah dengan akhlak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya tidak ingin memperpanjang, ya. Ini saat saya pernah menyampaikan, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas dengan isyarat saja sudah faham. Ya, saya lihat kepalanya udah pada mulai nunduk, jadi saya kira ya, saya tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak faham, ya. Maka orang yang cerdas itu dengan isyarat saja dia sudah faham, tanpa ada kemudian kertas kecil dari Pak Bambang, Ustadz 5 menit lagi orang udah pada ini. Maka saya cukupkan demikian. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian materi dari Ustadz Agus Setiawan. Kalau kita cermati, materinya meliputi fikih dakwah, adabul dakwah, dan juga tantangan dakwah. Nah, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka sekarang saatnya tiba. Silakan Pak Petaruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari uraian Ustadz bahwa tujuan dakwah adalah untuk mengajak kebaikan bagi semua manusia. Pertanyaan saya adalah juga yang saya tangkap bahwa dakwah itu bukan profesi, tetapi merupakan kemuliaan yang berikan Allah kepada manusia, dan merupakan salah satu andaikan itu rumah, merupakan salah satu bagian dari rumah, yaitu adalah atap.
begitu ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah khususnya dalam konteks Australia ini, kalau melihat dari cara dakwah adalah dua, pertama adalah dengan perilaku, kedua dengan apapun yang kita miliki. Pertanyaan ini adalah khususnya adalah kasus saya pribadi, Ustadz, yaitu terkait dengan pekerjaan saya. Apakah saya di sini mengajar dalam artinya mengajar non Muslim? Apakah kegiatan saya ini bisa diklasifikasikan sebagai dakwah? Dan apakah di mata Allah ada perbedaan dakwah atau kegiatan ini kepada Muslim atau non Muslim? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beta, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman di tempat kerja saya, Ustadz. Waktu itu ceritanya saya mau pergi salat Jumat. Ada teman bertanya, salat, kalau kau pergi salat, bikin apa di sana? Saya bilang, saya menunaikan tugas saya jadi manusia untuk Tuhannya. Selain itu berdoa. Doanya apa? Doanya supaya saya jadi orang baik dan tetap gagah gitu. Jadi dia bilang kayaknya tidak betul Tuhanmu itu artinya kalau begitu. Maksudnya dia tidak begitu setuju, bilang ini Tuhannya saya ini luar biasa. Karena saya tidak gagah dan saya tetap jadi orang yang tidak begitu baik. Ya, jadi yang saya tangkap dari itu mungkin dari kelakuan kita selama di sini memang benar itu yang dia tangkap. Jadi kita kayak represent, mereka tidak mengerti agama kita, dia mengertinya Tuhan kita aja. Jadi dia bilang Allah. Jadi dia bilang kalau Tuhanmu bagus, mestinya perbuatanmu sering bagus. Sementara kita ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, itu doang. Dan banyak pertanyaannya yang masih tidak begitu, maksudnya saya tidak begitu mengerti. Pertanyaannya ya, kenapa gerakan menyembah Tuhan harus gerakannya kayak gitu-gitu? Yang salat saya ikuti, saya punya nabi saja. Ya itu doang. Jadi bagaimana kita, ya bukan, saya tidak berani menjelaskan karena memang masih kurang anunya. Cuman bagaimana hidup di antara orang-orang seperti ini yang kadang mereka mencela, tapi ya saya tidak banyak bisa menjelaskan karena memang masih kurang saya punya agama. Itu aja. Ya, terima kasih. Pak Zamroni, silakan Pak Zamroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ketika memang dakwah sebenarnya mengajak orang lain dengan memperbaiki diri. Maksudnya targetnya adalah diri kita sendiri yang utama sambil mengajak orang lain. Nah, saya pernah mendengar juga bahwa keberhasilan dakwah adalah bukan orang lain yang berubah, tapi justru diri kita yang berubah dari segala aspek, misalnya keimanan, nambahnya ibadah, mungkin akhlak jadi lebih baik dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah kadang-kadang kita semua adalah pelajar, Pak ya. Saya merasa juga belajar bagaimana memperbaiki diri sambil mengajak orang lainnya adalah proses belajar. Kadang-kadang seringkali merasa, wah hari ini saya gagal ya Allah, saya tidak bisa menjadi fasilitator yang baik untuk bukan hanya orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa memfasilitasi diri saya, memenuhi hak saya kepada Allah, apalagi memberi fasilitas kepada orang lain untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, apakah kegagalan-kegagalan ini bisa Allah maafkan? Kadang-kadang juga kegagalan ini seringkali bukan membawa orang itu semakin dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang menjadi semacam bumerang. Jadi makanya kan ada doa, ya Allah jadikanlah saya sebagai
asbab hidayah, bukan penghalang hidayah. Nah, yang berikutnya adalah apa saja kiat-kiat tadi. Memang wala taquluna ma taf'alun, janganlah perkataan kita dengan apa yang kita sampaikan dengan perbuatan kita berbeda. Yang kedua, keikhlasan yang digerogoti. Tapi sebenarnya yang paling yang saya rasakan adalah musuh orang yang belajar mengajak orang lain dan dirinya kepada Allah adalah sebenarnya kebiasaan buruk. Saya rasakan kebiasaan buruk kita inilah yang seringkali menjadi handicap, menjadi penghalang untuk kita bisa maju, atau kadang-kadang jalan di tempat, kadang-kadang mundur. Jadi yaitu kiat-kiat apa yang sebenarnya yang bisa sementara waktu ini cepat sekali berlalu dan saya yakin setiap detik pasti Allah hisab. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses, bukan di hadapan manusia, tapi yang hanya adalah di hadapan Allah, di sidang mahsyarnya Allah yang maha hebat. Itu saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya Masya Allah. Yang pertama adalah pertanyaan dari seorang ibu yang di sini bekerja sebagai seorang pengajar. Ya. Apakah bisa dikategorikan sebagai dakwah dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Niat itu bisa membedakan kebiasaan menjadi ibadah. Kaidahnya begitu. An-niyah tufarriq bainal 'adah wal ibadah. Dengan niat itulah suatu kebiasaan bisa bernilai ibadah. Ya. Kita menyediakan makanan untuk suami merupakan suatu kebiasaan. Tapi kalau niatan kita adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk suami, agar suami nanti bekerja tidak perut kosong dan juga bekerja dengan baik, anak kita dan lain sebagainya, maka bisa bernilai ibadah. Ya. Jadi yang pertama sekali adalah dari seluruh aktivitas kita, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk berdakwah. Makanya meminjam apa yang disampaikan seorang pendakwah dari Mesir. Beliau mengatakan, ana da'i qabla kulli syai'. Saya ini sebagai pendakwah sebelum profesi yang lainnya. Sebelum dia jadi dosen, dia pendakwah. Sebelum dia jadi guru, dia pendakwah. Sebelum jadi bisnismen, dia pendakwah. Sebelum jadi pekerja baik di pabrik, dimanapun, dia adalah pendakwah. Ya. Apa maknanya hadirin khotal iman? Jangan sampai kemudian berubah akhlak kita, sifat kita antara di masjid dengan pada saat kita bekerja. Jadi ketika ibu berniat dengan kerja ibu, apakah itu ngajar di public school atau di private school? Kalau yang pertama niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah untuk berdakwah. Caranya gimana, Ustaz? Tadi yang pertama menunjukkan kita ini adalah orang yang amanah, disiplin, tanggung jawab. Ini sudah menjadi sebuah dakwah tersendiri. Di Jakarta, Bu, ada orang non-muslim yang pernah datang kepada kami dan mengatakan saya mau bayar zakat. Kita bilang orang non-muslim gak wajib zakat. Tapi kemudian dia memaksa, enggak, saya pengennya ini dikatakan zakat. Orang non-muslim itu gak wajib zakat, kita bilang. Setelah itu beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang ini menjadi suatu, Masya Allah, suatu pujian sekaligus memecut semangat kita. Dia bilang soalnya, kalau saya memberikan sesuatu dan itu dinamain sumbangan, sering gak nyampe-nya. Tapi kalau zakat saya yakin nyampe-nya. Itu kan berarti hadirin khotal iman, ternyata tanpa kita sadari, dengan action kita, dengan perilaku kita, orang melihat. Sampai mereka mengatakan, walaupun ini gak bisa dikatakan zakat, tapi tadi dikatakan masukin ke dalam namanya zakat. Soalnya selama ini kalau dia bilang ini adalah sumbangan, seringnya gak nyampe. Ini merupakan suatu pujian yang ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah tanpa kita sadari. Yakinlah ibu, ketika ibu mengajar, maka semua mata akan memandang kepada ibu. Apalagi ibu dengan menggunakan kerudung, dengan menggunakan hijab, orang akan melihat, oh ternyata yang namanya muslim itu disiplin ya.
Banyak kisah-kisah di Eropa tentang bagaimana keislaman mereka. Ya. Banyak kisah-kisah di negara-negara non-muslim. Ya. Saya cerita, saya ketemu dengan Prof. Yunahar di Korea. Saya waktu itu meresmikan masjid di daerah Changwon. Ya. Masjid pertama orang Indonesia di Korea. Dan itu yang membangun swadaya masyarakat. Mereka yang notabene-nya adalah pekerja TKI. Subhanallah. Ya. Mereka cerita, hadirin khotal iman rahimakumullah, banyak di antara mereka yang tertarik ketika awalnya berkawan, kemudian diajak untuk minum arak. Kalau di Jepang dikenal dengan sake, kalau di Korea dikenal dengan soju. Ya. Itu hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ternyata mereka mengamati. Bagaimana kalau kerja orang-orang muslim ternyata baik. Ya. Hadirin khotal iman. Ya. Jadi kembali, kalau memang niat ibu dengan bekerja ini adalah sebagai suatu ibadah, maka dia bisa bernilai ibadah. Disitulah kesempatan ibu untuk kemudian, hadirin khotal iman rahimakumullah, menunjukkan bagaimanakah Islam telah mendidik diri kita. Yeah. Kedisiplinan, tanggung jawab, tepat waktu. Yeah. Dan kalau memang ternyata dibukakan kesempatan untuk menyampaikan tentang Islam, maka bisa kita sampaikan kepada mereka. Yeah. Bahwa memang Islamlah yang mengajarkan kepada saya untuk disiplin. Islamlah yang mengajarkan saya untuk amanah. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kita ini adalah para pendakwah sebelum profesi yang lainnya. Ya. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, salah satu buku yang berkaitan tentang fikih dakwah yang monumental, yang ditulis oleh seorang pendakwah terkenal di Mesir, hadirin khotal iman, beliau mengatakan bagian yang pertama dari subjudulnya, yaitu da'watuna. Beliau mengatakan di subjudulnya bahwa dakwah itu adalah al-bara. Apa yang dimaksud, al-fana. Apa yang dimaksud dengan al-fana? Yaitu menyatunya diri kita dengan dakwah. Sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga kalimat yang beliau gunakan adalah ana dakwah wa da'watu ana. Saya ini adalah dakwah dan dakwah itu adalah saya. Nggak bisa dipisahkan. Ketika dia mengajar, ketika dia menjadi istri, ketika dia menjadi suami, ketika dia bekerja, ketika dia bermasyarakat, tidak dipisahkan bahwa dia adalah seorang pendakwah. Yeah. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, ini menarik ya. Kelakuan kita ini sering jadi represent daripada Islam. Yeah. Yeah. Orang akan melihat dari diri kita. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yeah. Itulah yang terus kita pacu diri kita. Yeah. Untuk kemudian ya bisa semakin baik. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ada bagusnya juga kalau kemudian kita mulai menyiapkan kira-kira kalimat-kalimat yang bisa kemudian menjelaskan kepada mereka. Ya. Sehingga hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka bisa kemudian memahami. Ya. Karena kalau misalnya tadi diceritakan kita sholat kemudian ditanya kamu ngapain, ya. Maka ketika kita mampu menjelaskan dengan baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, dari mulai berwudunya saja, maka orang akan tertarik bagaimana bersihnya kita. Tentang masalah sholatnya saja, saya tadi baru nyebarin beberapa orang dengan BBM. Ya. Ketika hadirin khotal iman rahimakumullah, ditayangkan pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram. Ada salah seorang muslim, ya, yang saat itu di sampingnya orang Amerika yang non-muslim. Ya. Jadi kan ketika mau sholat itu orang berseliweran tuh, ya. Jalan kelihatannya begitu. Ya. Ditanya orang Amerika ini, kira-kira butuh waktu berapa untuk merapihkan barisan kayak begitu? Kata orang Amerika ini, kayaknya perlu sekitar 3 jam. Karena dibilangin, ya, saat-saat umroh Ramadan begini, jumlahnya itu sekitar ribuan orang. Kemudian dibilang lagi sama orang muslim ini, tapi Masjidil Haram itu ada 4 lantai. Kalau gitu bisa 12 jam. Karena 4 kali sekian. Ditanyain lagi sama orang muslim itu, ya, ini mereka, ya, dari berbagai negara dan bahasanya beda-beda. Wah, saya nggak tahu dah, apa bisa rapi atau enggak kalau dibarisin. Ya. Tapi hadirin khotal iman, bagaimana dia takjub ketika terdengar iqamah dan Syekh Sudes mengatakan istau, langsung baris rapi. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sesuatu yang kadang tidak logik, bahasa-bahasa ibadah.
yang mestinya kita bisa sampaikan. Karena bahasa akal dan rasional mereka berbeda dengan bahasa ibadah kita. Ya. Ya. Orang nggak semuanya paham istahu itu apaan gitu ya. Ya. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika sudah mulai qomat, serempak berdiri. Ya. Dan ketika Syekh Sudais mengatakan istahu, rapi. Bukan saja yang dekat dengan beliau, sampai ke lantai-lantai yang atasnya. Subhanallah. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita membahasakannya. Ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita sholat sering dikatakan, wah Tuhan kamu nggak bagus nih. Kok setiap saat harus kemudian berdoa. Nah kita bisa sampein. Ya. Di Perth saya pernah sharing. Ya. Dan ini saya kira perlu dikembangkan bagaimana kemudian kita menjawab. Ya. Ada sebuah keluarga yang dia curhat, anaknya sekolah di public school. Ya. Kemudian waktu itu dikasih PR dan modelnya itu kerja kelompok dengan murid-murid yang lain. Setelah selesai dikumpulkan, apa kata gurunya? Ya, lihat, ya, kalau kalian kerja kelompok, maka tugas kalian cepat selesai. Makanya Tuhan kami itu tidak satu. Kira-kira kalau ditanyain keder nggak kita ngejawabnya? Alhamdulillah ibunya seorang yang bijak dan clever, sangat cerdas. Ketika pulang anaknya cerita begitu, kemudian langsung dibersihkan. Justru kamu mesti bangga. Ya. Kamu ngerjain PR-nya bareng-bareng. Kalau kamu bisa ngerjain sendirian, berarti kamu cerdas. Makanya Tuhan kita satu. Ya. Paham ya? Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tinggal bagaimana kita membahasakan. Ya. Dan itulah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, yang kembali kepada bagaimana kita melatih. Dan mungkin kita bisa share. Ya. Anak-anak kita yang sekolah di public school, bagaimana nih ngejawab kalau mereka kemudian mendapatkan sesuatu yang perlu untuk kemudian kita luruskan. Ya. Misalnya tentang masalah pernikahan, ya, mami kenapa kawin sama papi katanya. Loh kata guru jadi di sini memang nggak ada pelajaran agama, yang ada pelajaran etik, ya, pelajaran etika. Ya. Jadi yang penting tuh perempuan atau itu cowok baik itu bisa jadi suami. Nah ini kan kalau bagi kita ada sesuatu yang sangat prinsipil, ya, yang perlu kita jawab. Ya. Jadi kembali hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa ya memang makanya saya katakan ya di beberapa negara itu dibuka kelas, ya, untuk kemudian membantu bagaimana menjawab hal-hal seperti ini. Ya. Tahun lalu saya keliling ke 10 negara di Eropa, hadirin ikhwatal iman, di beberapa tempat itu dibuat kelas dari mulai yang dasar sampai kemudian yang advance, sebelum kemudian mereka masuk Islam. Ya. Di Korea juga ada di masjid di Taiwan itu. Ya. Kelas yang sangat dasar itu dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita sudah aksiomatik, sudah badihiyat, kita nggak akan tanyakan. Misalnya kenapa perlu adanya Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus Allah? Kenapa perlu Rasul? Kenapa Rasul nggak muncul sekarang? Nah itu perlu kita jawab dengan kita sudah aksiomatik. Hal tersebut minal musallamat, sesuatu yang kita nggak akan tanyakan lagi. Cuma mungkin kita perlukan untuk kita menjawab kepada mereka, atau kita buka kelas untuk kemudian hadirin ikhwatal iman ketika mereka ingin belajar tentang hal itu. Jadi kembali betul bahwa kelakuan kita hadirin ikhwatal iman menjadi representasi daripada Islam. Karena itu hadirin ikhwatal iman, di sini kita perlu menjaga sikap kita, tapi di saat yang sama juga kita perlu share, kita perlu banyak baca untuk kemudian sekiranya ada yang bertanya, berdialog dengan kita, bagaimanakah kita menjawabnya. Ya. Yang ketiga menarik hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, sebuah ungkapan bagaimana kita ya dengan diri kita saja sering kita gagalnya, ya. Dan kita khawatirkan kita menjadi handyblock, kita menjadi penghalang daripada dakwah ini dan bukan menjadi penyebab daripada hidayah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kaedahnya memang demikian. Seseorang tidak akan mungkin mengubah orang lain sebelum lisannya itu berhasil merubah dirinya. Bagaimana lisannya bisa tajam mengubah orang lain sekiranya lisannya itu tidak merubah dirinya sendiri? Tapi bukan berarti kita sekali lagi berkecil hati hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Pada saat kita ingin merubah diri kita sendiri, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita perlu yang namanya kesabaran. Dan resep untuk istiqomah itu dua.
Yang pertama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus mohon agar Allah memberikan kesabatan, keteguhan, istiqomah dalam jalan dakwah. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan kami yang meneguhkanmu, wahai Muhammad, hampir-hampir engkau mengambil sesuatu yang kecil. Ini tentang masalah penawaran orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah 1 bulan, beribadah kepada Tuhan mereka 1 bulan. Awalnya Nabi berpikir, mungkin kalau mereka sudah merasakan nikmatnya ibadah pada Allah, mereka akan bisa masuk Islam. Jadi yang dimaksud dengan syai'an qalilan, ini bukan dunia, tapi pertimbangan itu, agar jangan sampai salah faham. Tapi yang menarik adalah kata-kata walaula an tsabbatnaka. Kalaulah bukan kami yang meneguhkanmu. Jadi untuk keteguhan, istiqomah jalan dakwah, itu adalah bagaimana kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa mesra kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk istiqomah itu hadirin khotal iman, perlu yang namanya partner. Perlu yang namanya hadirin khotal iman, sebuah lingkungan yang mendukung kepada kita. Partner itu bisa suami, bisa kawan, yang kemudian bisa bantu menasehatkan diri kita. Ketika kita sudah mulai hadirin khotal iman, nampak sudah mulai lemas, ibadah kita, tilawah kita, sholat kita, ada teman yang kemudian menasehati diri kita. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali kalau kita berbicara tentang hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Semuanya menuju kepada hal yang lebih baik. Dan sadarilah hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita senantiasa menjiwai yang namanya dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan dan husnul khotimah kepada kita. Menutup apa yang saya sampaikan, ada seorang ayah dari kawan sakit, dirawat di RSCM. Sakitnya itu pengeroposan tulang belakang di daerah sininya. Jadi sakit sekali, karena untuk duduk saja sakit, terbaring pun sakit. Akhirnya tiada obat kecuali dia diberikan obat penenang. Obat penenang sejenis apa ya, biasanya apa Bambang? Ada morfinnya dikit ya. Nah, orang kan kalau disuntikan hal tersebut biasanya ngaco, keluar kata-kata yang ngaco. Tapi yang subhanallah kemudian saya hadirin khotal iman rahimakumullah, mengaca dari beliau adalah ketika beliau terasa sakit kemudian disuntikan, gak lama kemudian terjadi pengaruh dari obat tersebut. Apa yang beliau ucapkan? Salat. Saya tanya, bapak ente kenapa nih? Dia bilang, inilah Ustaz katanya. Jadi bapaknya itu tinggal di Jalan Pramuka, dekat perapatan Matraman tuh. Itu hadirin khotal iman, kalau sore pada asar, itu bocah-bocah kan pada main bola. Beliau itu kalau udah mulai pada asar, udah mandi, pakai sarung, pakai baju koko, itu udah mulai ngingetin anak-anak. Biar maghrib mereka udah selesai dan sholat. Subhanallah. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut pada saat tidak sadar adalah sesuatu yang baik. Kalimat mengajak kepada kebaikan. Salat. Subhanallah. Kita malu. Makanya ketika Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Bukan mudah. Orang ujung daripada hidupnya mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak terbiasa dari mulai dia hidup. Dari mulai dia sehat, kalau nggak biasa zikir, susah lisan dia untuk kemudian menjadikan la ilaha illallah sebagai penutup dari akhir hayatnya. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita kesandung aja, apa yang kita ucapkan? Innalillah. Atau gitu. Naon wae tah nu kaluar kan? Banyak macam-macam. Gitu ya. Itu saja hadirin khotal iman. Jadi kalau memang ternyata dakwah itu sudah begitu kental dengan diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul khotimah kepada diri kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, waktu jua yang memisahkan, tanpa terasa udah hampir jam 11 Bapak-bapak mungkin gak kerasa, tapi yang ceramahnya udah mulai pegel mulutnya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di kesempatan ini juga saya mohon pamit karena mulai besok dan juga Kamis saya mengisi di surau kita, dan Jumat saya sudah kembali ke Sydney
Insya Allah, tapi kajian tentang sahabat yang dijamin masuk surga kita akan tuntaskan dalam 2 hari ini untuk menyelesaikan 4 orang sahabat lagi agar kemudian kita bisa bercermin dari mereka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, kekeliruan ataupun sikap yang tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, ataupun ada tingkah laku bukan saja saya tapi istri dan anak-anak yang ternyata di luar daripada apa yang semestinya menjadi seorang pendakwah. Saya mohon maaf dan mohon diikhlaskan semuanya. Kalau ada salah-salah kata, canda, ataupun yang lainnya, saya mohon maaf dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kembali kita di surganya, ya. Demikian hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Keirian burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau membalas pantunnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian ceramah dari Ustadz kita, Bapak Agus Setiawan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan beliau akan pamit hari ini juga, maka insya Allah kita doakan semoga beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat sampai Jakarta tanah air kembali. Insya Allah besok pagi materi akan tetap disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu oleh Bapak Profesor Dr. Yunhar Ilyas. Materinya tetap sama, yaitu tafsir surat Al-Hujurat. Tadi pagi sudah dibahas sampai 6 ayat, insya Allah besok akan dilanjutkan sampai selesai, dan nanti dilanjutkan dengan tafsir-tafsir yang lainnya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 11 kurang seperempat. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum memindahkan mobilnya, kami mohon mobilnya dipindahkan dari parkir sekolahan. Karena waktunya sudah lewat jam 10, kami mohon bisa dipindahkan semua mobilnya. Terima kasih banyak.